Berdoa selesai. Adik-adik sahabat belajar, pada pertemuan perdana saya akan menemani sahabat belajar kelas 7 di Nian Tanasika. Kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Ada hal penting yang kita peroleh setelah adik-adik pelajari tentang aritmatika sosial, yaitu agar adik-adik dapat menganalisa dan menggunakan konsep aritmatika sosial dalam kehidupan dan pengalaman nyata kita setiap hari. Bagaimanakah kita memahami dan menggunakan aritmatika sosial? Bapak akan menjelaskan definisi singkat dari aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah istilah pada matematika yang merujuk pada perhitungan dengan uang. Dan aritmatika sosial berkaitan langsung dengan dunia perekonomian, yaitu jual, beli, untung, rugi, diskon, bruto, neto, tara, dan bunga. Pada pembelajaran hari ini Bapak akan sajikan dalam 5 segmen. Segmen pertama, menentukan untung dan rugi. Segmen kedua, menentukan harga jual dan harga beli. Segmen yang ketiga, menentukan diskon atau potongan harga. Segmen keempat, menentukan bruto, neto, dan tara. Segmen kelima, menentukan besar bunga. Sahabat kreatif, sahabat belajar, dan pendengar suara Sika dimanapun berada, kita mulai pada segmen pertama. Kita akan belajar tentang menentukan untung dan rugi. Nah, dalam pengalaman nyata kita setiap hari, pasti kita sering melakukan transaksi jual beli untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Dalam dunia perdagangan, terdapat penjualan dan pembelian barang. Ada 2 kemungkinan yang dialami pedagang, yaitu untung atau rugi. Itulah realita yang kita alami. Nah, bagaimana kita menghitung untung dan rugi? Besar kecilnya harga jual dan harga beli mempengaruhi langsung besar kecilnya untung atau rugi. Secara logika, untuk memperoleh untung, jika harga jual nilainya lebih besar dari harga beli, sedangkan kerugian jika harga jual nilainya lebih kecil dari harga beli. Oke adik-adik sahabat belajar dan pendengar suara Sika dimanapun berada, Bapak akan memberikan sebuah contoh sederhana. Anton membeli sebuah HP seharga 3 juta rupiah. Setelah digunakan beberapa bulan, HP tersebut akan dijual kembali seharga 3.500.000 rupiah. Maka pertanyaannya, Anton mengalami keuntungan atau kerugian? Kalau Anton membeli 3 juta rupiah dan jual kembali seharga 3.500.000 rupiah. Nah, pasti adik-adik bisa menemukan jawabannya. Dan semua pasti bisa. Dan jawabannya adalah Anton mengalami keuntungan. Dengan besar keuntungan 500.000 rupiah didapat dari 3.500.000 kurang 3 juta rupiah. Dari contoh soal tadi dapat disimpulkan untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Rugi sama dengan harga beli kurang harga jual. Sekali lagi, untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Rugi harga beli dikurang harga jual. Itulah konsep kita menemukan untung dan rugi. Dalam realitas semua kita menginginkan keuntungan, bukan kerugian. Oke sahabat belajar dimanapun berada,
Setelah kita mampu menentukan besar untung atau rugi, sekarang kita diminta menentukan persentase untung dan persentase rugi. Untuk menentukan persentase untung dan persentase rugi, kita harus memahami rumusnya berikut. Untuk itu, adik-adik tolong simak dan catat konsepnya. Persentase untung sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Persentase rugi, rugi per harga beli dikali 100%. Sekali lagi, persentase untung sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Persentase rugi, rugi per harga beli dikali 100%. Nah, untuk memahami konsep ini, Bapak akan siapkan sebuah contoh soal. Tetapi adik-adik tolong simak dan catat soalnya, biar nanti kita selesaikan secara bersama-sama. Soalnya demikian. Ibu Erna membeli 50 kg mangga dengan harga Rp10.000 per kilogram. Beberapa hari kemudian, Ibu Erna menjual kembali mangga tersebut. Karena harga mangga di pasar menurun, maka mangga tersebut dijual seharga Rp8.000 per kilogram. Tentukanlah persentase keuntungan atau kerugian yang dialami Ibu Erna. Sekali lagi, Ibu Erna membeli 50 kg mangga dengan harga Rp10.000 per kilogram, dan mangga tersebut dijual kembali seharga Rp8.000 per kilogram. Tentukan persentase keuntungan atau kerugian yang dialami Ibu Erna. Oke sahabat belajar, sebelum dibahas, adik-adik diminta untuk selesaikan perlahan-lahan. Bapak tunggu jawabannya. Oke sahabat belajar kelas 7, sekarang kita selesaikan sama-sama soal tadi. Yang paling pertama kita tentukan harga beli dan harga jual. Harga beli 50 kg dikali Rp10.000, hasilnya adalah Rp500.000. Sementara harga jual 50 kg kali Rp8.000, hasilnya adalah Rp400.000. Nah, karena harga jual nilainya lebih kecil dari harga beli, maka Ibu Erna mengalami kerugian dengan besar kerugian Rp100.000 yang didapat dari Rp500.000 kurang Rp400.000. Bagaimana kita menghitung persentase kerugiannya? Persentase kerugian, rugi per harga beli dikali 100%. Besar kerugiannya Rp100.000. Berarti 100.000 dibagi 500.000 dikali 100%. Bentuk ini disederhanakan menjadi 1/5 dikali 100%. Maka hasilnya 20%. Maka Ibu Erna mengalami kerugian sebesar Rp100.000. Dan persentase kerugian adalah 20%. Bagaimana sahabat belajar? Gampang kan? Ingat, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutan yang membuat kita sulit. Teruslah berjuang. Adik-adik sahabat belajar kelas 7 dan pendengar suara Sika, jangan beranjak dari tempat Anda. Setelah ini kita akan masuk ke segmen yang kedua. Oke adik-adik sahabat belajar dan pendengar suara Sika dimanapun berada, sekarang kita masuk di segmen kedua. Bagaimana kita menentukan harga beli dan harga jual jika diketahui persen untung dan persen rugi. Untuk menentukan harga jual dan harga beli,
kita coba menyelesaikan sebuah soal, tetapi Bapak masih menggunakan soal yang tadi, hanya dimodifikasi bentuk soalnya, biar pola pikir dan alur kerja soalnya lebih mudah untuk dipahami. Simak baik-baik soalnya. Ibu Sinta membeli 40 kg mangga dengan harga Rp10.000 per kilogram. Beberapa hari kemudian, Ibu Sinta menjual kembali mangga tersebut dan mengalami kerugian 20%. Tentukan harga jual mangga tersebut setiap kilogram. Bapak ulangi. Ibu Sinta membeli 40 kg mangga dengan harga Rp10.000 per kilogram. Beberapa hari kemudian, Ibu Sinta menjual kembali mangga tersebut dan mengalami kerugian 20%. Tentukan harga jual mangga tersebut setiap kilogram. Oke adik-adik sahabat belajar kelas 7, sekarang kita coba selesaikan secara bersama-sama. Yang paling pertama kita tentukan harga beli. Harga beli diperoleh dari 40 kg mangga, kita kalikan dengan Rp10.000, hasilnya adalah Rp400.000. Sementara persentase kerugiannya adalah 20%. Nah, secara logika, yang namanya untung pasti persentasenya bertambah. Sedangkan kalau rugi, persentasenya pasti berkurang. Maka dari soal tadi dapat kita selesaikan, harga jual sama dengan 100 dikurang 20% kali harga beli. 80% dikali 400.000. 80% artinya sama dengan 80 per 100, kita kali dengan 400.000, maka hasilnya adalah Rp320.000. Itu harga jual secara keseluruhan. Nah, sekarang kita menentukan harga jual setiap kilogram. Didapat dari Rp320.000 kita bagi dengan 40, hasilnya adalah 8.000. Jadi harga jual setiap kilogram mangga adalah Rp8.000. Dari contoh soal tadi dapat kita simpulkan, jika diketahui harga beli dan persentase keuntungan N%, dapat digunakan rumus harga jual sama dengan 100 tambah N% dikali harga beli. Jika diketahui harga beli dan persentase kerugian N%, dapat digunakan rumus harga jual sama dengan 100 kurang N% kali harga beli. Nah, adik-adik sahabat kreatif, sahabat belajar kelas 7. Belajar tentang untung rugi, harga jual, harga beli ternyata sangat bermanfaat dan membuat hidup kita lebih mudah. Aritmatika sosial sangat berguna bagi kita saat melakukan jual beli, biar kita tidak ditipu. Biarlah kita menjadi orang yang siap untuk berdagang sendiri. Oke, adik-adik sahabat belajar, kita akan jeda sejenak sebelum kita masuk ke segmen yang ketiga. Oke, sahabat belajar dan pendengar Suara Sika, kita masuk ke segmen yang ketiga. Kita akan belajar tentang diskon. Pasti adik-adik pernah pergi berbelanja bersama orang tua di toko atau mall untuk berbelanja sesuatu. Untuk menarik minat para pembeli, banyak toko atau mall memberikan diskon. Nah, kita kadang-kadang bertanya kepada penjual atau pelayan, berapa yang harus kita bayar jika diberikan diskon? Nah, adik-adik sahabat belajar, kalau kita sudah memahami aritmatika sosial, kita pasti bisa hitung sendiri. Diskon itu adalah potongan harga, atau dalam bahasa kita sehari-hari yang sering disebut dengan korting. Bapak akan sajikan sebuah soal sederhana.
Misalkan harga sebuah celana Rp200.000 dan diberi diskon 25%. Berapa besar uang yang harus dibayar? Nah, bagaimana cara hitungnya? Ayo kita coba hitung secara sama-sama. Yang paling pertama kita tentukan diskon. 25% kita kalikan dengan harga celana, sehingga diperoleh 25% dikali 200.000, hasilnya adalah Rp50.000. Maka harga yang dibayar, harga celana kurang diskon, sehingga menjadi bentuknya 200.000 kurang 50.000, hasilnya adalah Rp150.000. Sehingga harga yang harus dibayar adalah Rp150.000. Nah, gampang kan bagaimana cara menentukan diskon? Maka untuk menentukan diskon ada konsep yang harus disimak dan dicatat baik-baik oleh adik-adik sahabat belajar di rumah. Diskon sama dengan persentase diskon dikali harga kotor barang. Harga bersih sama dengan harga kotor dikurang diskon. Sekali lagi, diskon sama dengan persen diskon kali harga kotor barang. Harga bersih sama dengan harga kotor kurang diskon. Nah, cara hitungnya cukup sederhana. Oke, sahabat belajar, untuk lebih memahami konsep tentang diskon, Bapak akan berikan sebuah soal untuk kita selesaikan. Simak baik-baik soalnya dan dicatat. Adi membeli sepasang sepatu dan sebuah baju yang masing-masing harganya adalah Rp200.000 dan Rp70.000. Jika diskon pembelian sepatu 15% dan diskon pembelian baju 5%, berapakah besar uang yang dibayar Aldi untuk membeli dua barang tersebut? Oke, sebelum Bapak bahas, adik-adik selesaikan soal ini secara perlahan-lahan di rumah. Oke, adik-adik sahabat belajar, nah sekarang kita selesaikan sama-sama soal tadi. Yang pertama kita hitung harga sepatu, diperoleh dari 15% dikali 200.000. Hasilnya adalah Rp30.000. Maka yang dibayar untuk harga sepatu adalah 200.000 dikurang 30.000 sama dengan Rp170.000. Yang kedua, harga baju Rp70.000. Diberi diskon 5%. Maka diskonnya adalah 5/100 kali 70.000. Hasilnya adalah Rp3.500. Maka harga yang dibayar untuk baju Rp70.000 kurang Rp3.500. Hasilnya adalah Rp66.500. Jadi uang yang harus dibayar Aldi adalah Rp170.000 ditambah Rp66.500. Hasilnya adalah Rp236.500. Ya, profisiat untuk adik-adik yang sudah mendapatkan jawaban. Tetapi bagi yang belum, jangan putus asa, teruslah berjuang. Adik-adik, sahabat belajar dan pendengar suara Sika dimanapun berada, sekarang kita akan masuk ke segmen yang keempat. Pada segmen ini kita akan pelajari tentang bruto, neto, dan tara. Kalau kita berbelanja di toko beli beras atau makanan lainnya, pasti di bungkusnya ditulis neto. Sebenarnya, pihak produsen sudah menginformasikan kepada kita kalau kita tidak ditipu. Ada yang namanya bruto, yang artinya berat kotor. Neto, berat bersih, sementara tara adalah berat pembungkus atau kemasannya.
Nah, ketiganya mempunyai hubungan, yaitu bruto diperoleh dari neto tambah tara. Neto diperoleh dari bruto kurang tara. Tara bruto kurang neto. Dan besar tara biasanya dalam bentuk persentase, sehingga tara diperoleh dari persentase tara dikali bruto. Adik-adik sahabat belajar, kita coba menyelesaikan sebuah soal yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Misalkan seorang pedagang membeli 2 peti mangga. Masing-masing peti beratnya 100 kg dan mempunyai tara 5% tiap peti. Satu peti mangga seharga Rp1.500.000. Nah, masalahnya, mangga-mangga tersebut akan dijual kembali dengan harga 1 kg Rp20.000. Dengan langkah ini, kira-kira pedagang untung atau rugi? Oke adik-adik sahabat belajar, pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung tara setiap peti. Nah, besar tara setiap peti adalah 5%. Maka tara diperoleh dari persentase tara kali bruto. 5% dikali 100 kg. Hasilnya adalah 5 kg. Kalau taranya 5 kg, maka kita akan mendapatkan berat bersih atau neto. Maka neto setiap kilogram diperoleh dari 100 kurang 5 sama dengan 95 kg. Jadi neto keseluruhannya untuk 2 peti, kalau 1 peti 95 kg, kalau neto untuk 2 peti adalah 190 kg yang diperoleh dari 95 kali dengan 2. Nah, sekarang kita menghitung harga jual, harga beli, dan keuntungannya. Coba kita menentukan harga jual. Harga jual diperoleh dari neto kali harga jual per kilogram. Nah, harga jual per kilogram adalah Rp20.000. Berarti hasilnya adalah 190 kg dikali 20.000, hasilnya adalah Rp3.800.000. Nah, sekarang kita hitung harga beli untuk 2 peti. 1 peti harganya Rp1.500.000. Nah, kalau 2 peti, 2 kali Rp1.500.000, hasilnya adalah Rp3 juta. Karena harga jual nilainya lebih besar dari harga beli, maka kondisi seperti ini pasti pedagang untung. Dengan besar keuntungan, Rp3.800.000 kurang Rp3 juta, hasilnya adalah Rp800.000. Oke sahabat belajar, mudah-mudahan dengan penyelesaian soal tadi, adik-adik bisa paham bagaimana kita menentukan bruto, neto, dan tara. Oke sahabat belajar dan pendengar Suara Sika dimanapun berada, semoga masih mendengar dan memantau Suara Sika. Kita masuk ke segmen terakhir, segmen kelima. Kita akan belajar tentang bunga tunggal. Dan ini berkaitan langsung dengan dunia perbankan atau koperasi. Nah, sahabat belajar, jika kita menyimpan uang di bank, uang kita akan bertambah karena kita mendapatkan bunga. Tetapi jika kita meminjam uang di bank atau koperasi, maka untuk melunasi pinjaman, kita harus membayar yang disebut dengan angsuran. Untuk itu, adik-adik sahabat belajar di rumah, coba kita catat konsep dalam menentukan besar bunga dan angsuran.
Bunga 1 tahun sama dengan persentase bunga dikali modal awal. Bunga N bulan sama dengan N per 12 kali persentase bunga dikali dengan modal. Sementara angsuran sama dengan pinjaman awal ditambah bunga dibagi jangka waktu. Bapak ulangi. Bunga N bulan sama dengan N per 12 dikali persen bunga dikali dengan modal. Angsuran pinjaman awal ditambah bunga dibagi jangka waktu. Untuk itu Bapak akan menyajikan sebuah contoh soal, biar nanti kita bahas dan kita selesaikan secara bersama-sama. Soalnya demikian, Anita menabung uang di bank sebesar Rp1.200.000 dengan suku bunga 18% per tahun. Berapakah besar uang Anita setelah 4 bulan? Bapak ulangi. Anita menabung uang di bank sebesar Rp1.200.000 dengan suku bunga 18%. Berapakah besar uang Anita setelah 4 bulan? Oke adik-adik sahabat belajar, kita coba selesaikan soal ini secara bersama-sama. Yang paling pertama kita hitung bunga. Dengan konsep bunga, bulan per 12 dikali persentase bunga kali modal. Nah, Anita tabung selama 4 bulan. Berarti 4 per 12 dikali 18 per 100 dikali Rp1.200.000. Disederhanakan menjadi 1/3 kali 18 kali 12.000. Hasilnya adalah Rp72.000. Maka bunganya adalah Rp72.000. Maka besar tabungan Anita sekarang adalah bunga ditambah dengan modal awal. Bunganya 72.000 ditambah 1.200.000, maka uang Anita sekarang adalah Rp1.272.000. Nah, adik-adik sahabat belajar, mudahkan cara penyelesaiannya. Oke, adik-adik sahabat kreatif, sahabat belajar dan pendengar suara Sika dimanapun berada, kita sudah sampai pada segmen terakhir. Ada beberapa catatan penting yang harus kita pahami tentang aritmatika sosial. Untuk itu, adik-adik sahabat belajar tolong simak dan catat. Mungkin tadi yang dilewatkan tidak bisa memahami konsepnya, Bapak akan sampaikan ulang pada segmen terakhir ini. Yang pertama, menentukan persentase untung dan persentase rugi. Rumusnya adalah persen untung sama dengan untung per harga beli kali 100%. Persen rugi sama dengan rugi per harga beli kali 100%. Yang kedua, menentukan harga jual dan harga beli. Harga jual sama dengan 100 tambah N% kali harga beli. Yang kedua, harga jual sama dengan 100 kurang N% kali harga beli. Yang ketiga, menentukan diskon, bruto, neto, dan tara. Diskon sama dengan persen diskon dikali harga barang. Bruto diperoleh dari neto tambah tara. Neto diperoleh dari bruto kurang tara. Tara diperoleh dari bruto kurang neto. Yang keempat, menentukan bunga tunggal. Rumus bunga adalah bunga sama dengan N per 12 kali persentase bunga
dikali modal. Angsuran diperoleh dari pinjaman awal tambah bunga dibagi jangka waktu. Nah, mudah-mudahan tadi sudah mendengar, menyimak, dan memahami dengan baik. Untuk adik-adik sahabat belajar yang sudah dapat materi tentang aritmatika sosial, pembelajaran hari ini menjadi pengetahuan tambahan untuk adik-adik. Sekarang Bapak akan memberikan beberapa nomor soal untuk adik-adik selesaikan di rumah. Dan hasilnya akan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Untuk itu dicatat baik-baik soalnya. Soalnya ada 5 nomor. Soal yang pertama, Andi membeli sepeda motor bekas seharga Rp4.500.000 dan mengeluarkan biaya perbaikan sebesar Rp500.000. Setelah beberapa waktu sepeda itu dijual kembali dengan harga Rp5.300.000. Tentukan persentase untung yang diperoleh Andi. Yang kedua, soal nomor 2. Seorang pedagang membeli 40 kg terigu seharga Rp340.000. Terigu tersebut dijual kembali dengan keuntungan 12%. Berapakah harga penjualan setiap kilogram terigu tersebut? Soal nomor 3. Di salah satu toko swalayan memberikan potongan harga sebesar 20% untuk setiap pembelian barang yang ada. Nina membeli sebuah kaos seharga Rp180.000. Hitunglah jumlah uang yang akan dibayarkan Nina. Nomor 4. Ibu Ita membeli 50 karung bawang merah dengan berat bruto 50 kg tiap karung dan taranya 2% tiap karung. Harga pembelian Rp1.500.000 per karung. Bawang merah tersebut dijual kembali dengan harga Rp35.000 per kilogram. Tentukan persentase keuntungan atau kerugiannya. Soal terakhir, soal nomor 5. Farel menabung pada sebuah bank sebesar Rp1.200.000 dengan suku bunga 8% per tahun. Jika tabungannya sekarang Rp1.272.000, tentukan lama Farel menabung. Adik-adik sahabat belajar, untuk pertemuan kedua kita akan belajar materi tentang segi 4. Untuk itu adik-adik siapkan alat tulis dan buku paket matematika kelas 7 untuk pembelajaran tentang segi 4. Nah, adik-adik sahabat kreatif, sahabat belajar, dan pendengar suara Sika manapun berada, ternyata setelah kita memahami aritmatika sosial, memudahkan kita dalam menghitung untung, rugi, harga jual, harga beli, diskon, bruto, neto, dan tara. Semoga apa yang kita pelajari tentang aritmatika sosial bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari.
Siapkan juga buku paket matematika kelas 7 sebagai referensi untuk memahami konsep tentang aritmatika sosial. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita diajak untuk berdoa, memohon perlindungan dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, agar aktivitas belajar kita hari ini berjalan dengan baik dan sukses. Mari siapkan hati dan batin kita untuk berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa mulai.